Salam Natal, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Wow, tidak terasa ya, sudah berapa kali saudara merayakan Natal dalam hidup saudara? Pertanyaannya adalah, apakah Natal tahun ini kembali menjadi sebuah ritual keagamaan yang kita rayakan? Menjadi sebuah gebiar-gebiar seperti halnya yang kita lihat di mal-mal, di jalan, dan kita lihat dipertontonkan di sana-sini di negeri ini. Atau sesungguhnya bayi Natal yang telah lahir 2000-an tahun yang lalu di palungan itu juga pernah lahir di hati kita, di hidup kita, dan bayi itulah yang telah bertumbuh besar di dalam kehidupan kita. Itulah dia, bayi Natal yang kita rayakan bersama. Bayi Natal yang memberikan hidup baru bagi kita, transformasi hidup, melakukan kehendaknya, berjuang dan taat setia sampai akhir. Saudara terkasih, sama kita hari ini, hari Sabtu 27 Desember tahun 2025, diberi judul Iman Membawa Kepercayaan dan Ketaatan untuk Berjuang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami ke dalam dunia. Sang bayi Natal telah pernah lahir 2000-an tahun yang lampau di muka bumi ini. Biarlah Kristus juga boleh lahir di hati kami, di hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu melalui Kristuslah kami dilahir barukan, kami ditransformasi hidup kami memiliki iman untuk terus berjuang, untuk percaya dan taat menjalani hari-hari dalam hidup yang Tuhan percayakan ini. Tolonglah kami dalam perenungan kami pada hari ini ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu terkasih, suatu ketika di dalam sebuah penerbangan menuju ke sebuah kota, ada seorang anak kecil yang sedang bepergian seorang diri. Para penumpang yang lain tadinya tidak memperhatikan anak ini. Namun ketika terjadi sebuah badai yang besar di langit sana, pesawat ini pun goyang, diombang-ambingkan oleh angin badai tersebut. Wah, seluruh penumpang di pesawat tersebut berteriak ketakutan, bahkan berdoa dengan agamanya masing-masing dan cara mereka masing-masing. Namun mereka lalu memperhatikan kepada sang anak kecil tersebut. Anak itu dengan tenang duduk diam, menggunakan sabuk pengamannya, dan dia berpegangan kepada kursi yang ada di depannya untuk tetap dia mengikuti prosedur keamanan yang telah diberitakan melalui pramugari pesawat tersebut. Penumpang yang ada di sebelahnya bingung, mengapa anak kecil ini tetap duduk tenang, sementara dia sendiri jantungnya berdebar-debar begitu keras. Takut pesawat jatuh, diombang-ambingkan oleh angin yang begitu besar, kencang. Dan pesawat seperti layang-layang yang kehilangan kendali. Akhirnya dengan keadaan yang lemah, letih, lesu, lunglai karena ketakutan dan kecapean, dia bertanya kepada anak itu, "Dek, kamu tidak takut?" Lalu sang anak kecil itu menjawab, "Tidak tante, saya tidak takut.
Tetapi memang pesawat sedang tidak baik-baik saja. Kita ikuti saja prosedur keamanan yang telah disampaikan oleh pramugari melalui intercom tadi. Wah, sang ibu ini terus kebingungan dan melanjutkan pertanyaan. Bagaimana mungkin ya kamu tidak takut? Walaupun kamu masih kecil, kamu tidak takut? Lalu sang anak menjawab, iya tante, saya tidak takut. Karena yang menjadi pilot dari pesawat ini adalah papa saya. Papa saya sudah puluhan tahun meninggalkan rumah ketika dia bertugas. Dan dia selalu kembali dengan selamat. Saat ini dia sedang mengajak saya berlibur ke sebuah kota. Kami akan bersama-sama bersenang-senang menikmati liburan. Demikian jawab sang anak kecil tersebut. Wah, sang ibu akhirnya terdiam. Seorang anak kecil percaya bahwa pesawat ini tidak akan jatuh karena pilotnya adalah papanya. Saudara terkasih, kita sudah membaca firman Tuhan. Bagaimana Alkitab mencatat melalui kitab Ibrani bahwa karena iman Abraham taat. Dia dipanggil untuk berangkat ke sebuah negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Negeri itu dia tidak tahu tempatnya, namun ia berangkat. Saudara, inilah yang menjadi dasar bagaimana Abraham menjadi taat, yaitu iman. Iman yang dianugerahkan Tuhan kepada Abraham. Dan kita tentu sudah mengetahui cerita Abraham bukan dalam seluk-beluk perjalanannya ketika setelah dia dipanggil kepada sebuah tanah perjanjian. Banyak jatuh bangun yang Abraham alami. Tetapi satu hal yang dicatat oleh Alkitab dengan jelas, Abraham percaya dan taat walaupun dia tidak tahu apa dan bagaimana negeri atau tempat yang ia akan tuju itu. Namun ia kerjakan, dia berangkat, dia meninggalkan zona nyamannya. Itu semua karena didasari oleh iman. Itu yang pertama, saudara. Iman itulah yang membangkitkan ketaatan. Yang kedua, Abraham taat dengan cara apa? Dia mengerjakan panggilan Tuhan itu, yaitu pergi. Dia melakukan panggilan itu, dia berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, walaupun dia tidak mengetahui tempat itu. Jadi ada dua poin, saudaraku, ketika kita percaya dan mau taat. Yang pertama adalah ada iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ketaatan itu harus dibarengi dengan sebuah langkah konkret untuk bergerak, untuk berjalan secara natural, untuk mengikuti panggilan Tuhan itu. Mungkin kita seringkali jatuh dan bangun, dan mungkin banyak sekali kejatuh dan jatuh dan jatuh. Lalu kita bangun sekali, jatuh dan jatuh lagi, lalu kita bangun lagi. Tapi poin yang harus kita kerjakan adalah terus bergerak, berjalan. Karena apa? Ada iman yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, inilah perjuangan kita, hidup kita. Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan mengaruniakan iman kepada kita untuk boleh percaya, taat, untuk berjuang menghadapi hari-hari hidup yang ada di depan kita. Walaupun sulit, walaupun penuh kerikil, walaupun jurang menganga di depan kita, walaupun kabut tebal yang membutakan atau membuat kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan itu. Tapi percayalah saudaraku, berjalanlah, berjuanglah berdasarkan iman yang telah Tuhan anugerahkan kepadamu. Maukah saudaraku, kau tetap setia
berjalan di dalam ketaatan oleh karena iman yang telah Tuhan anugerahkan padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah dianugerahkan iman untuk kami percaya dan taat untuk terus berjuang menghadapi hari-hari di depan kami. Hidup yang Tuhan telah anugerahkan, yang Tuhan percayakan pada kami dengan satu tempat, satu tujuan nantinya. Ada kemerdekaan, ada keindahan yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan akan berikan pada kami. Tolong dan pimpin kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.